Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat rohani maupun nikmat jasmani. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda besar kita, Sayyidil Mursalin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Amar Ma'ruf Anur. Saya dari Prodi Manajemen Kelas B, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mengutarakan mengenai tentang bab sumber hukum Islam dan pengertian sumber hukum Islam. Pengertian sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar pendapat ulama ilmu fikih sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum adalah Al-Quran dan hadis. Di samping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu ijma', ijtihad, istisab, istislah, istisun, masalat, mursalah, qiyas, ray'u, dan urf. Macam-macam dalil yang disepakati ialah yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran syariat Islam. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran, yaitu sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mendalili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat. Definisi tentang Al-Quran telah banyak dirumuskan oleh beberapa ulama. Akan tetapi, dari beberapa definisi tersebut terdapat 4 unsur pokok, yaitu yang pertama, bahwa Al-Quran itu berbentuk lafaz yang mengandung arti bahwa apa yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bentuk makna dan dilafazkan oleh Nabi dengan ibaratnya sendiri tidaklah disebut Al-Quran. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Yang ketiga, bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, bahwa Al-Quran itu dinukilkan secara mutawatir. Ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan beberapa cara dan keadaan. Antara lain, yaitu malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW berubah seorang laki-laki yang mengucapkan kata-katanya. Wahyu datang seperti gemerincing lonceng. Malaikat menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW benar-benar sebagaimana rupanya yang asli. Ayat-ayat yang diturunkan tadi dibagi menjadi 2 bagian atau jenis, yakni 1. Ayat-ayat Makkiyah, 2. Ayat-ayat Madaniyah. Di dalam ajaran Islam terdapat ketentuan-ketentuan untuk membentuk sesuatu hukum, yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ushul fikih. Pengertian bahasa Arab secara harfiah adalah akar pikiran, dan secara ibarat tamsil adalah sumber hukum atau prinsip-prinsip tentang ilmu fikih.
Pada umumnya, para fuqaha sepakat menetapkan dan qiyas. Yang kedua, hadis. Hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal. Atau disebut pula sunnah qauliyah. Hadis merupakan bagian dari sunnah Rasulullah. Pengertian sunnah sangat luas, sebab sunnah mencakup dan meliputi semua ucapan Rasulullah SAW. Yang mencakup sunnah qauliyah, semua perbuatan Rasulullah SAW disebut sunnah fi'liyah. Semua persetujuan Rasulullah SAW yang disebut sunnah takririyah. Pada prinsipnya, fungsi sunnah terhadap Al-Quran sebagai penganut hukum yang ada dalam Al-Quran. Sebagai penganut hukum yang ada dalam Al-Quran, sebagai penjelasan atau penafsir pemerinci hal-hal yang masih global. Sunnah dapat juga membentuk hukum terdiri tentang sesuatu hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam sunnah terdapat unsur-unsur sanad, keseimbangan antara perawi, matan, isi materi, dan rawi, periwayat. Dilihat dari jumlah perawinya, sunnah dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu sunnah mutawatir, sunnah yang diriwayatkan banyak perawi, sunnah mansur, sunnah yang diriwayatkan 2 orang atau lebih yang tidak mencapai tingkatan mutawatir, sunnah ahad, sunnah yang diriwayatkan 1 perawi saja. Pembagian hadis dapat pula dilakukan melalui pembagian berdasarkan rawinya dan berdasarkan sifat perawinya. 1. Matan. Teks atau bunyi yang lengkap dari hadis itu dalam susunan kalimat yang tertentu. 2. Sanad. Bagian yang menjadi dasar untuk menentukan dapat dipercaya atau tidaknya sesuatu hadis. Jadi, tentang nama dan keadaan orang-orang yang nak bersambung menerima dan menyampaikan hadis tersebut dimulai dari orang yang memberikannya sampai kepada sumbernya Nabi Muhammad SAW yang disebut rawi. Ditinjau dari sudut periwayatnya rawi, maka hadis dapat digolongkan ke dalam 4, yaitu hadis mutawir, hadis yang diriwayatkan oleh kaum dari kaum yang lain hingga sampai pada Nabi Muhammad SAW. Hadis mansur, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang, kemudian tersebar luas dari Nabi hanya diberikan oleh seorang saja dan atau lebih. Hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2 atau lebih hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis mursal, hadis yang rangkaiannya riwayatnya terputus di tengah-tengah sehingga tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ada al-ijma'. Ijma' menurut hukum Islam pada prinsipnya ijma' adalah kesepakatan beberapa ahli ijtihad atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Ijma' merupakan salah satu upaya ijtihad umat Islam setelah qiyas. Kata ijma' berasal dari kata jam', artinya menghimpun atau mengumpulkan. Ijma' mempunyai 2 makna, yaitu menyusun, mengatur suatu hal yang tak teratur. Oleh sebab itu, berarti menetapkan, memutuskan suatu perkara, dan berarti pula istilah ulama fikih fuqaha. Ijma' berarti mujtahid atau persetujuan pendapat di antara ulama fikih dari abad tertentu mengenai masalah hukum. Apabila dikaji lebih mendalam dan mendasar terutama dari segi cara melakukannya, maka terdapat 2 macam ijma', yaitu ijma' sharih, jelas atau nyata. Adalah apabila ijtihad terdapat beberapa ahli ijtihad atau mujtahid menyampaikan ucapan atau perbuatan masing-masing secara tegas dan jelas. Ijma' sukuti, diam atau tidak jelas, adalah apabila beberapa ahli ijtihad atau sejumlah mujtahid mengemukakan pendapatnya atau pemikirannya secara jelas. Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum tentang suatu hal, maka ijma' dapat digolongkan menjadi ijma' qati, yaitu apabila ijma' tersebut memiliki kepastian hukum tentang suatu hal. Ijma' zani, yaitu ijma' yang hanya menghasilkan suatu ketentuan hukum yang tidak pasti. Pada hakikatnya, ijma' harus memiliki sandaran. Dan keharusan tersebut memiliki beberapa aturan, yaitu pertama, bahwa bila ijma' tidak mempunyai dalil tempat sandarannya, ijma' tidak akan sampai kepada kebenaran. Kedua,
bahwa para sahabat keadaannya tidak akan lebih baik keadaan Nabi, sebagaimana diketahui Nabi saja tidak pernah menetapkan suatu hukum kecuali berdasarkan kepada wahyu. Ketiga, bahwa pendapat tentang agama tanpa menggunakan dalil baik kuat maupun lemah adalah salah. Kalau mereka sepakat berbuat begitu, berarti mereka sepakat berbuat sesuatu kesalahan yang demikian tidak mungkin terjadi. Keempat, bahwa pendapat yang tidak didasarkan kepada dalil tidak dapat diketahui dikaitkan dengan hukum syara'. Kalau tidak dapat dihubungkan kepada syara', tidak wajib diikuti. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat ada al-qiyas. Qiyas ialah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada kejadian yang lain yang hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan dua kejadian dalam li'ilat hukumnya. Seterusnya, dalam perkembangan hukum Islam kita jumpai qiyas sebagai sumber hukum yang keempat. Arti perkataan bahasa Arab qiyas adalah menurut bahasa ukuran, timbangan, persamaan, dan menurut istilah ahli usul fikih mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua peristiwa dengan mempergunakan cara dedukasi, analogical deduction, yaitu menciptakan atau menyalurkan atau menarik suatu garis hukum yang baru dari garis hukum yang lama dengan masuk memakaikan garis hukum yang baru itu kepada suatu keadaan. Karena garis hukum yang baru itu ada persamaannya dari hukum yang lama. Sebagai contoh dapat dihadirkan dalam hal ini yaitu surat Al-Maidah ayat 90, yakni, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi dengan panas adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Menurut ketentuan nas, khamar dilarang karena memabukkan dan dampaknya negatifnya akan menyebabkan rusaknya badan, pikiran, dan pergaulan. Dengan demikian, sifat memabukkan dimiliki sebagai sebab bagi ketentuan hukum haram. Hal ini dapat dikiaskan bahwa setiap minuman yang memabukkan haram hukumnya, jadi dilarang di dalam hukum Islam. Mungkin itu saja penjelasan mengenai sumber hukum Islam yang dapat saya utarakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.